Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu, semoga Allah anugerahkan kesehatan kepada kita, kesehatan yang bermanfaat, kesehatan dan keberkahan sepanjang hidup kita, kemuliaan semoga juga Allah titipkan kepada kita sebagai sebuah kasih Allah terhadap kita. Mudah-mudahan kita selalu berharap menjadi orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita dan menemukan husnul khatimah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dari yang terkecil hingga yang terbesar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula sekecil apapun amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Semoga Allah anugerahkan keberkahan di pagi ini dan sepanjang hidup kita. Semoga juga keberkahan Allah anugerahkan keberkahan kepada kita untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keberkahan hidup kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan harta yang Allah titipkan kepada kita, keberkahan jabatan, keberkahan kesehatan dan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Kajian kita sebenarnya kajian Quran tematik ya. Jadi dalam keilmuan itu ada pendekatan maudu'i namanya. Jadi mengkaji Al-Quran itu menggunakan pendekatan maudu'i, yaitu penggunaan atau pendekatan tematik. Jadi nanti kita bahas ayat per ayat tema-tema tertentu. Lalu kita ada juga dalam keilmuan itu tafsir tahlili, ya, mengupas satu surat utuh. Dan ini juga membahas persoalan-persoalan berbagai macam makna, dari mulai i'rabnya, dari mulai asbabun nuzulnya, dari mulai pesan-pesan moral dan sebagainya. Nanti ada tafsir ijmali namanya, tafsir global. Nanti ada juga disebut dengan tafsir muqarrar, yaitu tafsir perbandingan. Banyak metode, itu pendekatan-pendekatan kajian tafsir. Saya ingin lebih cenderung pada tema-tema yang untuk kita bahas. Di awal pertemuan kita, dulu itu kita membahas surat Fatihah. Sekarang kita mencoba untuk membahas surat Al-Baqarah dari awal, tapi nanti tema-tema tertentu. Karena ini menariknya buat kita, surat Al-Baqarah itu surat terpanjang. 286 ayat, dan menurut para hafidh itu ini surat yang terpanjang dan surat tersukar dihafal, diingat. Kenapa? Karena banyak ayat yang sama. Kata wa idh akhadna mitsaqa misalkan, itu banyak ditemukan dalam surat ini. Kemudian ya Bani Israel itu juga banyak ditemukan, sangat banyak sekali. Walaupun nanti ada spesifikasinya, misalkan kelebihannya surat Al-Baqarah itu secara khusus dibahas tentang puasa. Nanti membahas lagi tentang
apa namanya, tolak, talak, dan hal-hal lain. Bahkan dari sekian surat Al-Baqarah 286 ayat itu madaniyah, kecuali satu surat, satu ayat 282 itu hanya satu-satunya makkiyah, masuk ke dalam surat madaniyah. Wa idza tadayantum, terkait apa? Terkait dengan transaksi, dan ini ayat terpanjang dalam Quran. Satu-satunya ayat terpanjang dalam Quran itu ayat 282. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu membuat transaksi hutang pihutang, itu dicatat, jangan lupa gitu. Ya, kita kan suka lupa kalau ngutang ke warung. Catat. Dan itu perlu saksi. Nanti tema-tema itu yang akan kita lihat. Dari awal kita akan bahas, mungkin menarik ya, karena di dalam surat Al-Baqarah ini juga menjelaskan di pembukaannya itu tentang kriteria manusia. Jadi jangan lupa ketika Allah mengawali dengan kata alif lam mim dan membuka dengan kata kitabnya untuk tidak diragukan, lalu Allah bercerita tentang kriteria manusia. Jadi ada diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar: mukmin, kafir, munafik. Itu di awal, dan nanti ini 3 kelompok besar ini menjadi pembahasan semua, hampir di semua ayat ya, hampir di semua surat. Nah, kita lihat misalkan pertama, Rasulullah itu sangat menganjurkan kita baca Quran. Itu yang harus dilihat oleh kita. Bukan hanya sekedar membaca, mempelajari. Kalau Nabi katakan ta'allam hadzal Quran, pelajari ini Quran, Quran ini pelajari. Fa innakum tu'jaruna bitilawati, kamu itu nanti disediakan pahala, diberi pahala karena sebab membacanya. Bikulli harfin asyru darajat, satu huruf yang dibaca itu 10 derajat. Derajat itu dalam konteks makna itu artinya nilai. Bisa juga maknanya derajat itu status ketinggian dan kemuliaan, status sosial, kan derajat namanya ya. Tergantung dari mana, dari sudut pandang yang mana kita akan melihat. Kepangkatan itu derajat, jabatan itu derajat, arti nilai yang dilihat. Kehormatan dari orang itu sebuah derajat, derajatnya meninggi gitu. Jadi lebih dominan dipahami pada makna kemuliaan dalam aspek status sosial. Tapi dalam Al-Quran ini bisa dilihat 2 sisi. Bisa pahala yang diperoleh oleh kita, bisa juga meningkatnya status derajat kita, status kita di mata orang-orang yang membaca dan belajar Quran. Orang yang rajin belajar Quran, orang yang membaca Quran itu status sosialnya naik. Itu derajat. Dan kita kagum, coba aja kalau ada anak kecil karena dia hafal Al-Quran, dimuliakan nggak? Dimuliakan. Orang yang bagus baca Qurannya itu pasti dimuliakan, dihargai, minimal jadi imam. Kan gitu
gitu. Itu derajatnya naik gitu. Itu derajat. Jadi Nabi katakan bikulli harfin asyr. Baca satu huruf itu punya nilai pahala 10 kira-kira. Asyru hasanat, 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alif lam mim walakinna bil alif wa lam wa mim bi kulli harfin asyru hasanat. Jadi kata Nabi bahwa setiap orang membaca Al-Quran satu huruf saja itu diberi pahala 10 kebaikan. Kata Nabi, itu alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Alif lam mim itu bacanya juga harus benar. Alif af. Alif lam mim lam mim. Jadi ini panjang lam dan mimnya. Dan dari lam ke mimnya saja ada tasdid. Alif lam mim. Ya. Kalau alif lam ro kan enggak? Alif lam ro. Ro-nya hanya 2 harakat. Itu juga harus betul ya. Alif lam mim. Ya. Itu 3 huruf. Ini dimuat di dalam beberapa hadis, misalkan Sunan Ad-Darimi tentang fadailul Quran. Jadi Quran itu dipelajari oleh kita. Mempelajari tentu kan harus mengetahui makna, mengetahui bagaimana cara mengungkapkan pelafalan Al-Quran, mengetahui di mana kita harus wakaf berhenti, di mana terlarang berhenti, itu juga harus tahu. Nah, mengerti dan memahami yang perlu kita pelajari tentang makharijul huruf, mengerti dan memahami yang harus kita pelajari terkait dengan pesan-pesan makna, terkait dengan asbabun nuzul, terkait antara hubungan satu ayat dengan ayat lain. Itu masih banyak yang perlu kita pelajari. Ya, kita kan cuma punya hafal ayat itu tapi jadi dalil gitu, yang kemudian menjustifikasi kita paling benar. Nah, itu kan lebih hebat begitu. Jadi, padahal perlu banyak kajian di dalamnya. Coba kita lihat misalkan Quran itu sudah dilakukan penelitian huruf per huruf dari mulai jumlahnya saja. Alif misalkan ada 48.000 alif, 48.800. Hamzah itu ada 28.718. Itu ada statistiknya, namanya al-ihsaiyat al-Qur'aniyah, statistik Quran, sehingga tidak bisa itu dimanipulasi. Quran itu diganti, misalkan jim diganti jadi kho, titiknya pindah ke atas, nggak bisa. Sudah ulama sudah melakukan riset yang begitu mendalam, berapa jumlah titik di dalam Al-Quran, berapa jumlah huruf yang bertitik di dalam Al-Quran, berapa jumlah hurufnya, berapa jumlah katanya, sampai detik. Kan keren. Kita nggak bisa apa-apa kan, tinggal baca. Kita tinggal baca, tinggal belajar. Ya, itu luar biasa.
Kan bunyi alif dengan bunyi hamzah kan beda. Alif itu tidak sama dengan hamzah. Nah, beberapa ulama misalkan mengatakan bahwa alif itu selalu mati. Misalkan qala tuh, koknya dibaca panjang. Itu alif tuh namanya. Tapi ketika alif itu berbunyi hidup, itu jadi hamzah. Ada beda kan gitu. Ketika dia berbunyi hidup jadi hamzah. Misalkan kata salah, sinnya di depannya ada alif, sehingga dibacanya sinnya panjang, salah. Tapi ketika alif berdirinya ini hidup menjadi sa'ala, itu hamzah namanya, walaupun bentuknya alif gitu. Bisa kebayang nggak nih? Kebayang ya? Nah, kebayang. Ya, kita kan nggak bisa bedakan mana alif mana hamzah. Ya. Jadi itu ya. Jadi cara pengucapan. Misal ini pentingnya belajar, maksud saya gitu, Quran. Sebelum kita ke ranah kajian ini. Coba misalkan. Kita seringkali keliru mengucapkan kata sya dan sa misalkan. Syakur dan sakur itu beda. Sakaro dan syakaro. Ya. Afala yashkurun, kan kita temukan. Tidakkah mereka bersyukur? Apakah mereka tidak bersyukur? Tapi ketika shinnya diganti menjadi sa, itu maknanya jauh. Sakaro artinya mabuk. Apakah mereka tidak mabuk? Kira-kira kan begitu. Jadi itu yang harus kita juga pelajari dan perhatikan. Lidah kayak kita ini sudah susah dirubah. Ya, lidah anak-anak tuh lebih mudah. Ya, itu yang contoh kecil saja, kata sya dan sa misalnya. Ya. Banyak hal sebenarnya yang harus kita perhatikan terkait dengan Al-Quran itu. Maka Nabi, orang Arab sendiri kalau kita lihat itu banyak yang belajar makharijul huruf, padahal itu bahasanya. Apalagi orang kita susah dirubah, nggak ada bedanya antara za, ja. Nah, ini nggak bisa. Itu idza jaa nasrullah itu sama aja. Ija jaa nasrullah. Coba ijajul jilatil ardu jiljalah, itu gitu. Itu kan sebenarnya banyak harus beda. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kan ada banyak beda. Ya karena kita lidahnya lidah dulu ngajinya ngaji denger juga. Namanya ngaji tuturutan ya begitu hasilnya. Dulu kan kita ngaji tuturutan ya namanya. Abad-abad 60-an. Ngaji tuturutan. Ikut guru. Jadi nggak tahu huruf tapi ikut ucapan guru. Nah itu yang perlu kita lihat. Jadi ternyata alif lam mim itu 3 huruf. Lalu kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Itu punya nilai 190. Lalu membaca satu ayat, satu ain, satu juz, luar biasa. Faham tidak faham tetap punya nilai. Baca Quran itu ya. Ya. Nah, kalau ada tradisi yasinan nggak kalau si malam Jumat? Ada ya? Yasin atau biar hafal nggak apa, banyak pahalanya. Di sini saya ingin jelaskan. Alif lam mim itu generasi awal itu tidak bisa diterjemahkan. Bukan tidak bisa diterjemahkan. Artinya
zaman Nabi tidak populer. Alif lam mim berhenti pada makna wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Alif lam mim itu disebut huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah atau huruf muqti'. Itu banyak. Alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, toha, yasin, dari itu huruf-huruf muqatta'ah. Kaf, ha, ya, ain, sad, ya. Itu huruf muqatta'ah. Banyak itu kita temukan. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun hanya satu. Itu huruf-huruf yang di era Rasulullah tidak mencoba atau tidak menerjemahkan Rasul itu maknanya apa. Alif lam. Kalau wal kitab, misal zalikal kitab, zalikan artinya kan itu. Alkitab artinya buku gitu. La raiba, la tidak raiba, ragu, fihi, di dalam. Itu kan ada artinya. Tapi ketika atau terkait dengan alif lam mim, namanya huruf-huruf muqatta'ah itu, ulama tidak ada yang berani menerjemahkan, hanya Allah yang tahu. Itu waqad tawaqqafa fi tafsir hadhil ayah wa ghairiha min al-hurufil muqti'ah jama'a min al-ulama kal khulafa'ir rasyidin ridwanillahi alaihim wa ghairihim min as-sahaba wa tabi'in wa atba'ihim. Walam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fassara. Jadi Nabi tidak pernah menetapkan alif lam mim itu menafsirkan apa alif lam mim itu tafsirnya. Nah, tapi ini sampai generasi-generasi atau sampai generasi sahabat ya, itu tidak ada tafsirnya. Tapi kemudian belakangan walakin sabata an ba'dil mufassirin min as-sahaba wa tabi'in wa atba'ihim annahum bayyanu tafsiraha wa ikhtalafu fiha. Tapi generasi tabi'in ada sebagian, generasi sahabat ada sebagian yang menafsirkan alif lam mim itu apa sih? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu alif lam mim itu apa? Pertama, ada yang menafsirkan gini. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat umumnya itu menafsirkan hanya Allah yang tahu, selesai. Nah, perkembangan dunia pengetahuan terus merambah ke berbagai macam dunia. Orang-orang kaum intelektual semakin meningkat dan mereka mencoba menjelajah tafsir-tafsir itu, memahami makna-makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dijelajah. Nah, di generasi-generasi sahabat dan tabi'in ada sebagian orang-orang tertentu menafsirkan kata alif lam mim. Pertama, innaha qismun aqsamallahu bihi wa huwa min asma'i. Ada yang mengatakan, ya ada yang berpendapat ini alif lam mim ini salah satu sumpah Allah untuk menyebut dirinya. Alif lam mim itu untuk menyebut. Sehingga kayak ini nama Muhammad Toha, apa Toha ini? Itu kan ismun min asma'in nabi, salah satu nama dari panggilan Nabi. Ya. Salatullah salamullah ala Toha, ujungnya apa? Rasulillah. Itu kan salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, semuanya kan Nabi, nama lain dari panggilan Nabi. Itu dalam salawat yang kita baca, ala Toha Rasulillah, salawat terhadap Nabi Muhammad yang disebut namanya Toha, Rasulillah, utusan Allah. Ala Yasin Habibillah. Jadi ada ulama al-wajhul awal menafsirkan kata alif lam mim itu
nama bagian dari nama Allah ya. Bagian dari nama Allah. Berdasarkan hadis dikeluarkan oleh At-Tabari sanad hasan dari Tariq Ali bin Abi dari sanad Ali bin Abi Thalha bahwa alif lam mim itu aqsamallahu bi, Allah bersumpah dengan menggunakan alif lam mim sehingga menjadi bagian min asma'illah. Itu banyak ya pendapat-pendapat. Lalu pendapat kedua mengatakan annaha fawatih yaftahullahu bihal Quran. Ini alif lam mim itu pembuka Quran. Pembuka Quran ya. Salah satu pembuka ayat Al-Qur'an atau salah satu pembuka. Ini hadisnya banyak diriwayatkan oleh Hazim Al-Ghifari, kemudian dari Abu Nuaim, dari Abu Sufyan, Mujahid dan seterusnya. Kemudian ada yang berpendapat juga itu nama Quran. Alif lam mim itu nama Quran. Nama lain dari Quran. Ada Quran, ada Alkitab dan seterusnya. Itu nama-nama. Itu banyak dikemukakan oleh sahabat. Dan kemudian ada juga yang senada ya, bahwa seperti siapa ini rijal siqah, artinya orang-orang yang meriwayatkan ini kuat ya. Ada sanadnya sahih yang dikeluarkan oleh At-Tabari, itu misalkan itu memang alif lam mim itu disebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya ingin jelaskan dulu. Di kata la raiba itu ada titik 3 atasnya. Lalu fihi ada titik 3 lagi. Kalau kita lihat di Quran itu, dzalikal kitabu la raiba, titik 3 atasnya. Fihi ada titik 3. Itu hanya boleh berhenti di salah satunya. Misal gitu, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah satunya. Kalau mau berhenti di salah satunya. Dan itu akan kita temukan di beberapa surat atau di beberapa surat dalam Al-Quran pada ayat-ayat tertentu. Anda kan ketemukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berarti biasanya gitu. Biasanya kita berhenti di sana. Hudal lil muttaqin. Nah. Jadi ada 3 opsi. Pertama, boleh berhenti di la raib, tapi di fihi-nya jangan berhenti. Harus langsung. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu satu. Opsi kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kedua. Yang boleh ya. Opsi ketiga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu opsi. Yang tidak boleh, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu yang tidak boleh. Itu ada tanda di Quran, itu ada ketemu titik 3 tuh, alif lam mim ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nabi sampaikan gini. Pertama, hadis Abi Hurairah, la taj'alul buyutakum maqabir.
jangan menjadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah, kuburan itu, ini kalau kita lihat pembicaraan Nabi itu jangan dibawa dalam konteks sekarang, apalagi di kota. Sebab kuburan di kota sudah ramai sekarang, ya kan? Ramai sekarang. La taj'alu buyutakum kuburan, jangan, atau makabir, jangan menjadikan rumahmu itu seperti kuburan-kuburan. Kuburan itu hening, sepi, yang ada menakutkan. Suarakan Quran di sana. Kita, istri kita atau siapa saja, baca aja Quran. Suarakan Quran di rumah itu. Inna syaitana yanfiru minal bait. Syaitan itu akan keluar, kabur dari rumah. Alladzi tuqra'u fi suratil baqarah atau suratul baqarah. Alladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Kalau Quran dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan itu kabur. Nah, Al-Baqarahnya itu. Jadi Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini fadilahnya. Nah, mudah-mudahan ini dihafal oleh kita ya. Tapi hafal semua kan suka pada tahlilan ya, tahlilan kan. Di tradisi Indonesia lah tahlilannya. Bagus aja kok. Ya. Jadi tahlilan. Bahasa kitanya tahlilan. Ngumpul di tempat tertentu, syukuran, ada orang mau nikah, baca ini tahlilan dan seterusnya. Ya, kalau di Indonesia kan perdebatan. Ya, bukan hal yang signifikan, urgent sebenarnya. Itu boleh saja diamalkan. Ibnu Mas'ud misalkan mengatakan man qara'a arba'a ayatin min awwali suratil Baqarah wa ayatal kursi wa ayatani ba'da ayatil kursi wa thalathan min akhir suratil Baqarah lam yaqrabhu wa la ahlahu yawma idzin syaitan wala syai'un yakrahu wala yuqra'na ala majnunin illa afaq. Nah, dari Mas'ud, Ibnu Mas'ud, orang yang membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah, 4 ayat itu dari mulai zalikal kitabu sampai wabil akhirati hum yuqinun, sampai wabil akhirati hum yuqinun ya. 4 ayat itu. Alif Lam Mim ayat pertama, zalikal kitabu ayat kedua, alladzina yu'minuna ayat ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayat keempat. Ulaika ala hudan mir rabbihim ayat kelima. 4 ayat ini kata Nabi. Tapi kita melengkapi karena ini kriteria orang mukmin. Ulaika ala hudan mir rabbihim itu kesuksesan, menggambarkan kesuksesan orang mukmin ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Nanti kita belum bahas ini. Kita hanya melihat fadilahnya saja dulu. Ini pentingnya surat Al-Baqarah. Apa katanya? Orang yang membaca 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Lalu ayat kursi. Ayat kursi tahu kan ya? Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Surat itu. Kemudian 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. 3 ayat akhir surat Al-Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir ya, amanah Rasul la yukallifullah. Apa kata Nabi? Lam yaqrabhu wala ahlahu yauma idin syaitan. Tidak akan pernah didekati hari itu anaknya, keluarganya, dirinya oleh syaitan. Ya. Tapi banyak orang yang baca ayat kursi, baca kayak itu tapi tergoda. Kenapa? Kita sering baca itu. Baca alif lam mim, baca ayat kursi, baca 3 ayat terakhir surat Fatihah, tapi sering terjerumus juga. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak memahami pesan yang terkandung di dalam surat itu. Itu masalahnya. Coba lihat, nih ayat yang berbicara begini. Nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Terus apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika engkau menampakkan dirimu, apa yang terdapat di dalam dirimu tentang dirimu, au tukhfuhu, ataupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihi. Apapun yang kau tampakkan, apapun yang kau sembunyikan, dosa apapun, sekecil apapun, seberat apapun, sebesar apapun, yuhasibkum bihillah, tetap Allah akan hitung dia. Jadi melakukan dosa walaupun disembunyikan tetap Allah akan kalkulasi, terhitung itu. Yuhasibkum bihillah. Itu kan pesan. Kalau aku melakukan kayak gini, ini Allah tetap ngawasin. Karena kita tidak paham, cuman baca, ya tetap nabrak kita. Kan gitu. Itu masalahnya kan gitu. Ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu. Apa itu? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Ingat nggak nih? Surat apa nih? Hah? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, surat Yasin. Segala sesuatu kata Allah ahsaynahu, itu hasil rekaman-rekaman yang dibuat oleh Allah dari amalan kita. Ahsaynahu fi imamin mubin, kami simpan, kami taruh, kami pelihara, kami jaga di buku induk yang Allah ciptakan. Fi imamim mubin. Itu didokumentasikan. Jadi kalau sistem dokumentasi itu Allah sudah ngajarkan tuh dari situ. Semua perilaku manusia kami jaga, kami rawat. Fi imamim mubin. Semuanya itu dalam induk yang besar. Fi imamim mubin. Jelas juga. Mubin itu artinya jelas. Nggak ada yang bertabrakan dokumen itu. Tidak ada yang rancu dokumen itu. Emang kayak kita nyimpen buku nikah,
15 tahun yang lalu di mana ya buku nikah itu? Itu kan nggak jelas, kabur juga. Jadi begitu rapi itu Allah memberikan pandangannya seperti itu. Jadi bagaimana Allah menjelaskan pada kita bahwa ayat-ayat ini menjadi ayat yang menjadi sebuah pesan kepada kita, untuk banyak membaca ayat ini. 4 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Terjagalah ya diri kita, setan. Tapi kalau terus menabrak juga berarti kita belum paham maknanya gitu. Ini nggak berasa ya jam 6 ya. Ya, baik. Sampai di sini dulu. Saya belum membahas tentang kriteria tiga manusia ya, komunitas manusia. Nanti dibikin jadwalnya supaya agak tematiknya pembahasan kita ini menurut bisa continue dan mudah diingat. Dan 3 bulan sekali kelihatannya agak lama ya. Saya suka ngisi subuh di Modern soalnya juga. Jadi mungkin atau 2 bulan sekali gitu, agak cepat. Bagaimana? Bagaimana Pak? Jangan. 2 bulan sekali aja ya. Gimana? Nanti kita ngobrolin lagi dah. Supaya tematiknya nyampe begitu. Ya. Supaya judul-judulnya nyampe. Ini kita belum bahas ini. Baik, ada yang mau disampaikan oleh Bapak dan Ibu? Silakan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, cukup jelas bersama yang sudah disampaikan oleh kita. Tapi masih ada yang sama-sama atau belum dipahami oleh Bapak dan Ibu. Kalau silakan untuk mempertanyakannya. Silakan dari Bapak-bapak dulu, silakan. Iya Pak Tanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah bacaan Al-Quran saja. Jadi bacaan Al-Quran ini ada huruf berhenti yang hurufnya huruf G. Huruf G berhenti ada di situ. Tapi saya baca kadang-kadang saya baca ada berhenti, kadang-kadang ada teruskan. Karena itu ada tanggihnya. Jadi saya baca begini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu aja. Ya. Saya tanyakan benar atau tidak. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, salah satu rumusan tanda baca Al-Quran di Indonesia sekarang sudah diminimalisir dari hasil penelitian ya. Itu dari, kalau tidak salah dari 12 sekarang menjadi 7 tanda baca yang disepakati oleh ulama. Kok bisa gitu? Karena zaman Nabi tidak ada tanda baca. Zaman Nabi tanda baca itu tidak muncul, tidak. Tanda baca itu hasil
ijtihad ulama. Tanda baca ayat kitab suci Al-Quran di versi Indonesia boleh jadi tidak sama dengan versinya Bangladesh, Pakistan, India. Boleh jadi tidak sama versinya tanda baca dengan mushaf Madinah misalnya. Jadi, karena yang sepengetahuan saya dalam kajian-kajian tafsir itu ada setiap negara ini kan mencetak Quran. Setiap negara mencetak Quran. Tapi umumnya yang disepakati itu melihat versi Madinah. Walaupun nanti ada versi di kita beda. Contoh misalkan tanda baca wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu artinya wajib berhenti. Tanda baca wakaf mutlak. Tanda baca wakaf mutlak itu simbolnya banyak. Ada menggunakan simbol mim atasnya. Ada yang menggunakan to, huruf to atasnya ada to kecil. Ada yang menggunakan huruf qaf, tapi tidak menggunakan huruf lam. Karena lam itu nanti ada menggunakan huruf la, lam alif, la yajuzul waqfu namanya. Itu versinya banyak. Itu di Indonesia dulu. Ada cetakan Surabaya, cetakan Semarang, cetakan Bandung. Ya, itu versinya banyak. Terus sekarang sudah diseragamkan. Apa sih wakaf mutlak itu? Karena menggunakan simbol mim itu dari kata mutlak, mim to lam qaf, mutlak itu menggunakan simbol itu. Ada yang menggunakan simbol mim berhenti wajib, ada yang menggunakan to simbolnya wajib berhenti, ada yang menggunakan qaf wajib berhenti, qaf mutlak, tapi tidak menggunakan lam. Karena lam itu dipakai nanti ada kata lam huruf kecil itu kan ada. Artinya la yajuzul waqfu. Tidak boleh berhenti. Tapi dalam konteks tertentu boleh berhenti. Misalkan banyaklah kita temukan fawailul lil musallin, suka ada tuh di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu salah satu contoh. Nah, tanda yang boleh berhenti lagi itu ditandai dengan huruf jim. Jim itu artinya jaizul wasli wal waqfi. Boleh berhenti di situ, boleh juga wasol. Itu jaiz. Itu jaiz namanya. Nah, jadi boleh tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada jim. Itu surat Ali Imran itu. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Itu jim di situ misalnya. Itu yajuzul waqfu, boleh berhenti. Itu jaiz. Nanti ada tanda sholat. Sholat itu kecil, kayak sallallahu alaihi Muhammad. Sholat nggak ada itu, gitu tuh. Tandanya sholat gitu. Artinya apa? Wasol aula. Wasol aula artinya, kalau nyambung diterusin lebih bagus daripada berhenti. Nanti ada Kola gini, tulisannya qaf dan la. Itu artinya al-waqfu aula, berhenti lebih bagus. Gitu. Itu tanda-tanda. Itu jangan ditabrak. Artinya ada rambu-rambu yang boleh, mana kita boleh berhenti, mana tidak boleh berhenti, mana harus berhenti, dan itu ulama sudah memberikan ciri-ciri itu pada kita. Sudah tinggal baca aja sekarang sebenarnya.
Ya, nanti kita pelajari nyambung di pertemuan yang akan datang. Ya, terkait dengan baca Quran. Baik, itu saja barangkali sudah selesai. Sudah ya? Selanjutnya masih ada waktu. Oh iya, mangga. Emang sampai jam berapa Pak Haji Toha? Mangga Pak, mangga. Mangga. Berkenaan dengan alif lam mim tadi, mulai dari mengatur sampai bermanfaat itu tadi mereka tidak menerjemahkan. Tidak apa? Tidak menerjemahkan. Tidak menerjemahkan. Ayat alif lam mim tadi. Iya. Tapi bagaimana dengan pandangan Ustaz? Kalau saya pernah dengar mungkin ada orang namanya Syuruk. Waktu. Mereka mengaji batu namanya. Bagaimana? Mengaji batu. Ngaji? Jadi ada profesor di Jakarta. Jadi alif itu diterjemahkan sampai diterjemahkan mim itu. Jadi ada ininya maknanya. Itu bagaimana Pak? Iya. Saya tidak tahu. Iya. Jadi memang itu hakikat. Iya. Oh, suluk. Dalam perspektif tasawuf, orang tasawuf. Iya. Itu bagaimana? Iya. Yang ada yang mentafsirkan Iya. itu ada makna. Iya. Terima kasih, saya paham. Bapak dan Ibu, penafsiran terhadap alif lam mim, alif itu adalah Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Itu sudah berlangsung lama dan ulama-ulama juga. Tapi abad-abad ketiga mencoba untuk menjelajahi apa sih yang dimaksudkan alif lam mim oleh Allah dalam Quran. Kalau pada masa Nabi, pada sahabat sebagian besar misalkan, kenapa sih tidak menafsirkan? Mereka tidak butuh itu. Udah sam'an wa ta'atan saja gitu. Udah menemukan baca Quran saja sudah sangat senang mereka itu. Mengapa? Karena sudah sekian lama mereka terintimidasi, gitu kan? Tapi kan generasi sesudahnya kan sudah bebas, mereka alam di kemerdekaan. Jadi mereka kemudian membuka wawasan-wawasan dan menggali, mencoba, karena titah Al-Quran untuk mencoba menjelajah Quran itu baca. Dan Quran allamahu bayana, dia mengajarkan sejelas-jelasnya. Tapi kan untuk mencari kejelasan itu manusia berijtihad memahami Quran itu. Nah, sehingga sampailah pada hal-hal tertentu yang dulu tidak pernah muncul, dipraktekkan oleh Nabi, mereka praktekkan. Kayak alif lam mim tadi gitu. Jadi mereka bilang mungkin alif lam kan namanya tafsir. Tafsir kan bisa berbagai macam versi gitu. Alif lam mim, mungkin ini alif lam mim, alifnya itu Allah kali gitu. Lamnya Jibril gitu kan. Ujungnya kan Jibril kan. Lam di Jibril. Mimnya Muhammad. Karena Quran itu kan dari Allah ke Jibril ke Muhammad. Kan gitu. Nah, itu yang kemudian tafsiran-tafsiran mereka. Sudah lama sebenarnya itu. Tafsir-tafsir seperti itu. Dan memang tafsir sekarang berkembang lebih luas lagi. Bahkan ada tafsir ilmi. Ya. Tafsir ilmi itu artinya bagaimana misalkan kalau konteks sekarang, virus dalam perspektif Quran. Virus itu ada nggak? Dalam Quran tuh virus itu ada nggak? Gitu. Itu ditafsirkan secara ilmiah. Itu tafsir ilmiah. Jadi karena Quran bicara alam semesta.
Coba kita lihat misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu kan terkait dengan biologis. Terkait dengan manusia, persoalan biologis. Belum lagi Al-Qur'an bicara alladzi khalaqa sab'a samawat. Nah, dia yang menciptakan 7 lapis langit. Emang langit itu berlapis enggak? Dicari. Kan itu ketika Al-Quran berbicara sab'a samawat, 7 lapis langit. Emang langit ada 7 lapis? Ternyata penemuan teknologi sains sekarang ini kan nggak menemukan ada lapisan langit. Nah itu tafsir ilmi nanti kan perlu tafsiran kayak gitu. Iya sampai sekarang. Saya kira gitu. Ya. Banyaklah nanti panjang lagi nggak selesai. Jadi hebat Quran itu, hebat Quran itu. Yang diperkenalkan di Bismillahirrahmanirrahim itu yang diperkenalkan tentang alam. Alhamdulillahirabbil alam semesta. Ketika Nabi menerima awal pertama kali Quran yang dibicarakan persoalan semesta ini, tapi terikat sekali dengan tauhid. Bahasa kitanya, nih yang nyiptain ini nih gua nih, kata Allah kan gitu, gua nih gitu. Alhamdulillahirabbil, aku yang memilikinya gitu. Jadi ketika bicara alam semesta kosmos yang tidak terjangkau oleh mata kita, bahkan pengetahuan belum mampu menjelajah secara sebagian kecilnya saja dari alam semesta, ilmu pengetahuan belum mampu menjelajah. Tapi Quran sudah bicara itu. Kok Nabi tahu dari mana itu bicara itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Quran itu rekayasa ilmu pengetahuan Nabi, pengalaman Nabi, bukan. Tidak mungkin. Karena Nabi hidup di tengah masyarakat Arab yang dinyatakan peradabannya sangat rendah ketika itu yang mereka sembahkan cuma patung dagang biasa. Tidak seperti di dunia Eropa lebih awal peradaban pengetahuan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan hati dan pikiran kita karena Allah, mengharapkan ridhonya, memohon ampunannya, memohon hidayah dan rahmat. Kita adalah segelintir kecil makhluk Allah yang hidup di alam semesta ini, membutuhkan pertolongan dan hidayahnya. Kita adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa izin dan ridhonya. Selalu yang kita harapkan adalah segenggam rahmah, segenggam hidayah, segenggam maghfirah yang maha luas, yang tak terbatas yang Allah miliki. Kita hanya mengharapkan itu, kemudian kita mendapatkan yang kita inginkan adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا ربنا يا كريم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا ربنا يا كريم ارحمنا واهدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا أولادا وذرية صالحة ومطيعة وشاكرة. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا صادقا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا جميع أمورنا الصالحة ولا تعسر علينا يا كريم. يا ربنا يا كريم, ampunkan dosa-dosa kami, ayah ibu kami, orang-orang dan sahabat-sahabat yang kami cintai. Mereka orang yang sudah wafat, semoga Engkau terima amal ibadahnya, jadikan mereka ahli surga. Ya Allah, kami yang masih hidup, tuntun kami, bimbing kami,
Pertemukan kami dengan ridha dan maghfirah-Mu ya Allah. Di akhir hayat kami menjadi husnul khatimah. Ya Allah, tiada seberapa amalan yang kami lakukan dibandingkan rahmah dan hidayah-Mu yang tak terhingga. Ya Allah, tiada seberapa amalan yang kami lakukan dibandingkan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni ya Allah segala khilaf dan kesalahan kami. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu Engkau rindukan di dunia dan di akhirat. Berikan kami syafaat ya Allah, berikan kami rahmat, berikan kami hidayah, berikan kami rizki untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Jangan biarkan kami ya Allah terlantar dalam kemiskinan yang kemudian kami mengeluh. Jangan biarkan kami ya Allah dalam kefakiran yang kemudian kami meminta-minta kepada orang lain, yang membuat diri kami terhingga dan martabat kami rendah. Ya Rabbana ya Karim, innaka antas sami'un alim. Cukupkan ya Allah bagi kami rizki kami agar kami bisa menyempurnakan ibadah kepada Engkau. Ridhai tingkah laku kami ya Allah, sehingga kami merasa nyaman dan senang atas ridhamu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.